siap bersaing dengan PDAM ya Bu ya. Hayu lah. Ayo. Ya hayu tuh. Masa nggak hayu? Dihayukan. Oke Ibu, Iya. atur nuhun. Itu kan Ibu. lancuk ya. Apanya Bu? Lancuk namanya ya. PDAM Lancuk. sama Bank Kuning kan lancuk ya. Iya. BMD ya udah. Iya BPM. Kita salim dulu ke senior gitu. Iya senior. Ya salim dulu kan. Termasuk LKMD Apa? yang di Ciloa itu Apaan? apa tuh? Ada lagi kan? Oh, gitu. Itu sama beliau. Ya sama kakak namanya salim dulu. Salim dulu. Salim dulu ya. Ada Setelah apa? salim. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini bintang tamu kita agak berbeda, seorang perempuan nih, Direktur BUMD perempuan yang pertama di Kuningan. Ya, beliau juga pernah dikenal dengan julukannya Nikre. Makanya mungkin bisa ada julukan baru nih, Direktur Nikre. Beliau Ibu Hajah Heni Susilawati ya, MSI. MM. MM. Ya. Esos MM. Ya. Ya. Selamat sore nih Ibu. Sore. Dan Alhamdulillah nuhun Ibu terus mampir di kantor Kuningan Mas di hari kedua ngantor ya Bu. Hari kedua ngantor. Hari kedua Senin, Selasa. Tapi mungkin karena pelantikannya hari Kamis waktu itu Bu atau Jumat Bu? Oh Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu juga udah mulai ngantor ya Bu ya Ibu mah. Jumat siang saya ke kantor, ninggalin kantor gitu ya. Hari Sabtu kita ke objek wisata Dharma. Oh iya ya, saya nonton itu. Nah Bu. itu. Nonton Facebooknya. 800 lebih yang nonton. 800 termasuk saya berarti. Ah iya termasuk kayaknya. Itu 800 luar biasa, mungkin sekarang nyampe 900-an mungkin. Iya. Itu artinya apa ya? Artinya banyak yang tertarik ke Ibu gitu. Iya, tertarik itu. Kok bisa sih gitu kan. Termasuk saya juga termasuk kaget Bu. Ibu waktu itu pernah podcast juga kan sama saya ya. Tahun berapa ya? Itu udah setahunan kalau nggak salah, setahun lebih lah. 2020 ada ya? Ada, sebelum COVID kalau nggak salah. Ngopi lah itu bukan podcast ya? Ngopi sambil ya, bukan podcast ya, bukan. Ngopi sambil belum musim podcast. Ya, oke. Kalau nggak salah di situ di kafe itu di Ciporang ya, Bu ya. Ciporang. Dan waktu itu seingat saya Ibu itu kan apa sih ada ketertarikan untuk nyalon bupati nih Bu. Nah makanya saya juga kaget pas kebetulan saya juga nulis beritanya kan waktu itu baru satu pelamar. Tiba-tiba besoknya ada beberapa pelamar termasuk Ibu. Nah kata saya itu saya berpikiran, Ibu jadi mau kok motivasinya apa sih ya? Ketua KPU sudah gitu kan ya. Terus dosen sudah. Nah mungkin kebetulan sekali sekarang kita bertemu langsung dalam suasana lebih nyalse ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu biar fans Nikre Ibu teh bisa menyimak langsung gitu. Oke. Jadi apa dulu yang harus saya jawab ini? Motivasi Ibu. Motivasi ya. Ya motivasi mengikuti rangkaian seleksi calon waktu itu ya, calon direktur Badan Usaha Milik Daerah bernama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Ya kalau yang normatif tentu saja kita ingin memberikan kontribusi terhadap daerah kita. Ya lewat lingkup BUMD. Ya kontribusi pengalaman, pengetahuan. Ya meskipun masih dangkal sih, nggak ada apa-apanya sih pengalamannya. Pengalaman juga masih dangkal. Oh, masa sih? ya jadi niatannya kan apa ya? Kalau agama kita kan mengajarkan sebaik-baik manusia ada yang memberikan manfaat. Ya. Di kampus juga bermanfaat, tapi spektrum bermanfaatnya
Kalau lewat di luar kampus itu kan lebih luas. Ya. Waktu itu kan ketua KPU juga, maksudnya ketua KPU-nya mah 1 periode ya Bu ya, tapi di KPU-nya 2 periode. Iya, termasuk komisionernya ya. Dan itu banyak orang yang menilai Ibu berhasil waktu itu di KPU. Oh ya, alhamdulillah. Ya kan banyak orang. Oh iya, banyak orang. Nggak tahu, saya termasuk di dalamnya nggak? Kalau ada dan pasti punya catatan. Dari tahun berapa ya? Oke. Ya alhamdulillah kalau ada, tapi itu kan bukan kerja sendirian. Ya. Kerja 5 orang. Ya kerja semua, sekabupaten lah. Termasuk adedan juga. Oh, saya mah enggak, Bu. Kan memberikan kerja dengan cara yang lain. Ya. Ngiritik ya, Bu. Nah gitu. Itu juga kerja. Kalau nggak gitu kan kita juga nggak punya suplemen energi untuk hati-hati untuk perbaikan. Ya. Gitu. Jadi kerja bareng lah. Kembali yang tadi, bukan alasan normatif itu ya, Bu ya. Nah, kalau alasan yang nggak normatif ya lebih banyak tadi ya. Ya. Gimana sih kita mau memberikan manfaat kepada masyarakat? Kalau alasan praktis bekerja, saya kira itu kan terlalu mendasar ya. Yang jelas sih kan saya waktu itu menyampaikan, mungkin saya tipikal orang yang senang challenge aja. Challenge. Oke. Apa coba kalau kita baca saya nggak tahu itu yang ditulis itu apakah memang seperti itu ya, tentang BMD yang sekarang saya bekerja, kok rasanya apa yang baik-baiknya apa gitu ya, narasi yang dibangun, yang terbentuk kan, belum lagi kalau ketemu orang bercerita BCD, tapi saya filter lah, artinya kan orang menulis mengatakan tentang perusahaan yang sekarang saya bekerja, ya belum bisa jadi lebih karena cenah katanya. Tapi begitu saya masuk 2 hari ini saya merasa nyaman, tidak seperti yang orang omongkan gitu ya. Artinya kan membentuk persepsi. Ketika seleksi saya harus persepsinya kan harus jernih. Belum tentu yang disampaikan itu benar, dan kalau melihat dari jauh kan beda dengan orang yang di sana. 2 hari relasi, chemistry, saya pikir akan lama chemistry-nya. Seperti sudah lama mengenal mereka saja. Kayak udah 2 tahun 2 hari itu ya, Bu? Gitu. Saya pikir kan akan lama ya. Ternyata 2 hari sudah klik. Oke. Sudah klik. Nah, challenge tadi ya, Bu. Challenge. Maksudnya tantangan ya. Nah, tantangan kemarin ya kan saya menyimak mungkin ya dari dulunya. Mungkin direktur itu sering mundur atau dipundurkan. Nah, itu yang pertama mungkin, Bu. Yang kedua, nggak ada kontribusi PAD. Selalu minus, kemarin juga sampai 500 juta katanya. Waktu masih ada direktur. Tapi kenapa ketika sudah tidak ada direktur malah laba gitu kan, hampir 500 jutaan. Nah, itu juga mungkin tantangan ya, Bu. Nah, jadi apa nih, Bu? Yang istilahnya kebijakan strategi lah. Strategi untuk menembus itu, Bu, tantangan tersebut. Iya. BUMD ini kan corporate, tapi punya pemerintah. Kita harus kenal dulu karakteristiknya. Pertama, sangat rigid dengan aturan. Ini kan payung hukumnya mulai dari Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 54 2017, ada Permendagri, ada Perda, ada Perbuk. Itu aturan. Ya kan sangat rigid. Nah, kalau saya coba mempelajari apa yang dibangun atau terbangun narasinya di media ataupun lewat cerita, buat saya mau organisasi apapun kan intinya satu, how to make a decision. Dan membuat keputusan di dalam BMD itu alurnya jelas, prosedurnya jelas. Yang penting komunikasi direktur ke KPM termasuk Dewas ngalir, di internalnya solid. Ya, menurut saya sih seperti itu alurnya. Yang kedua, karena ini bicara bisnis, harus punya sikap prudent, hati-hati. Ya kan, kalau saya hubungkan dengan Perumda, ini kan ada 10 jenis usaha. 10, ya. Nah, salah satunya adalah pariwisata. Ya. Kalau menurut saya, ya, pergantian dari
direktur pertama sampai sekarang, menurut saya sih, kalau menurut saya sendiri, yang yang memang kita terlihat potensinya memang sudah menghasilkan kontribusi berupa pendapatan ataupun laba, ya dari pariwisata. Ya kan, ada Telaga Remis, Telaga Nilem, Balong Dalam yang kebakaran kemarin. Iya itu, nanti kita ngobrol ya. Saya juga belum ngelawak saya. Ada Cibunar, ada Cigugur, Waduk Dharma. Bahwa hari ini misalnya publik penasaran PAD-nya mana? Kan kontribusinya bisa macam-macam dari situ. Pelibatan tenaga kerja, ya kan? Kemudian pendapatan non pajak itu ya, semacam itu yang dikontribusikan lewat NGC. Kemudian kembali ke kita dalam bentuk DAU dan DAK, itu juga kan kontribusi. Iya kan? Jadi di luar pariwisata, kalau menurut saya itu potensi yang ekstra kerja keras menggalinya. Memang kita ada potensi agribisnis, ada konstruksi juga ada lah. Semua bisnis punya potensi. Nah sekarang kalau kita mau bicara bisnis, how to make a decision. Jadi meskipun direktur punya kewenangan, tapi ingat di atas direktur ada KPM. Jadi ketika mengambil keputusan mau bisnis apapun itu harus didiskusikan dengan matang. Ini bagian dari tata kelola risiko. Ngambil risikonya kan harus terukur dalam bisnis itu. Iya kan? Nah kalau boleh saya berpendapat Ibu, kalau misalkan tadi mungkin itu masuk indikator target menyehatkan BUMD mungkin ya. Itu salah satu. Dari situ dulu, tata kelola perusahaan yang baik itu kan relasinya bagus tuh. Komunikasi ngalir sesuai aturan. Hati-hati dalam pengambilan keputusan. Boleh nggak Bu kalau saya berpendapat, kalau apa yang diceritakan oleh Ibu tadi itu mungkin itu dilakukan oleh direktur sebelumnya. Yang mana? Ya artinya pemberdayaannya tenaga kerja, sumbangsih ke PNBP dan lain sebagainya. Kalau berarti challenge-nya teh sebelah mana gitu Pebu? Challenge-nya? Ya itu challenge-nya itu kan dalam SOTK, KPM, Dewas, direktur masing-masing punya kewenangan. Ya, jadi direktur itu dalam mengambil keputusan, meskipun hitung-hitungan bisnis nampaknya profitable, akan cepat balik modal, tapi tetap pelibatan semua itu ya? Harus ya? Harus. Kan ada klausul dalam Perda atau Perbuk itu kalau itu bisa menjadi risiko direktur kalau dia tidak maksimal melibatkan komunikasi, ya kan? Kan hitung-hitungannya gini, kalau mau menentukan sebuah bisnis dijalankan, apakah kekuatan modal kita punya? Punya. Kalau misalnya seberapa kuat permodalan kita, kan harus dihitung operating cost untuk bayar tenaga kerja yang sekarang, semualah segala macam. Kalau kita nggak punya, lewat apa? Lewat kerjasama. Kerjasama mitranya siapa? Itu kan harus detail. Ya kan? Kalau namanya kerjasama harus mutual benefit, saling menguntungkan. Nah itu tetap kata kuncinya harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau di atas kertas kan semuanya nampak menarik. Tapi bagaimana proses mengambil keputusan itu yang paling penting. Dan menurut saya, saya kemarin juga di hadapan Timsel, saya mempertahankan argumen saya bahwa meskipun hari ini nampaknya sektor pariwisata belum signifikan, katakanlah memberikan kontribusi ekonomi, tapi itu yang paling nyata untuk dioptimalkan. Nah, sekarang kalau teman-teman datang ke Telaga Remis, kemana, dari sisi kalau hari ini kan orang senangnya wisata yang instagramable, senang selfie. Coba aja dicek, dari sisi fasilitas kan belum ideal seperti yang dikelola oleh perorangan. Nah, tapi apakah kita harus menyerah? Enggak. Yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha ini kan statusnya kan punya TNGC. Nah, tapi saya 2 hari ini mempelajari, justru kita punya kekuatan untuk mengoptimalkan itu. Punya izin namanya semacam izin penggunaan lahan ya, dengan masa izin berlaku 35 tahun. Nah kalau kita nggak punya izin itu, kita nggak bisa bangun, nggak bisa dipercantik gitu lah. Nah dengan izin itu kita bisa percantik tuh, apakah
pintu masuknya, sarana di dalamnya. Tapi kalau nggak punya izin, justru kita nggak kuat dasar hukumnya, karena itu kan bukan punya Perumda kan. Ya, Nah itu, jadi menurut saya satu, Perumda punya kekuatan dari sisi legalitas untuk mengoptimalkan itu. lahan pariwisata itu. Yang kedua, yang memang selama ini secara cash flow itu dari situlah hidupnya perusahaan. Ya kan, di luar itu kan katakanlah ada portofolio energi, konstruksi, itu kan masih potensi. Yang saya juga rintisannya masih panjang gitu. Masih panjang, tapi kalau wisata mah tinggal dipoles, terus jalan dah. Apalagi perizinan kuat. Ya, di Sporapar udah mau ngarebutnya punya. Mal masing-masing sudah punya kamarnya. Udah ketemu Pak di Sporapar, udah adem katanya. Udah sinergi. Dan memang Pak Kadisnya mah biasa-biasa aja. Yang memang itu teh Pak Sekdisnya. Oh gitu. Sudah halo-halo, selamat Bu Direktur. Oh gitu. Sudah luar biasa. Artinya kita punya spirit yang sama. Ya kan, masing-masing sudah punya tupoksinya. Apa yang harus digarap oleh Perumda, apa yang harus difokuskan. Buat saya sih, karena kita sama-sama di Kuningan, kita tidak dalam kompetisi seperti itu. Tapi bagaimana kita saling mengharumkan, bersinergi, melangkah bersama. Ya. Nah Bu, kalau misalkan tadi wisata sudah dioptimalkan, berarti kan terdongkrak tuh pendapatan. Gitu ya, semoga. Ini kan kita sedang rapat-rapat ini nih. Ya. Kita ingin ada fokus, karena itu kan kalau punya izin tadi yang dalam 1 tahun itu di tempat-tempat yang sudah punya izin harus ada kelihatan perbaikannya. Itu kewajiban. Ya. Misalnya apa dulu mau diperbaiki di Cigugur, apakah pintu masuknya atau apa? Yang jelas harus ada perbaikan dalam 1 tahun itu. Kalau ada perbaikan kan kelihatan kan, penampilannya nggak akan kalah dengan, saya udah lihat tadi master plan-nya keren. Hayah berangkat gitu. Oh gitu ya. Yang di mana Bu, yang di Cigugur? Semua yang sudah berizin. Tadi kita diskusi sama tim. Wah, saya bilang ini keren banget ini. Dan memang harus dilaksanakan, itu bukan opsional tapi harus dilaksanakan. Dalam 1 tahun harus ada perbaikan, dalam 5 tahun harus ada perbaikan. Kalau kita tidak cukup permodalan, ada peraturan bupati, ini baru nih peraturan bupatinya nomor berapa ya? Itu yang saya bilang. Kalau tidak cukup permodalan? Nomor 274 2022 tentang pelaksanaan kerjasama dengan Perumda. Kan itu artinya kalau struktur permodalan Perumda tidak kuat, bukalah ruang untuk kerjasama. Bisa dengan BUMD, atau dengan di luar itu. Dengan BUMDes juga bisa. BUMDes? Dengan BUMDes. Ya kan, objek wisata kita kan ada di desa ya. Ada BUMDes. Ini payung hukumnya ini. Nah itu artinya nanti kita masih matangkan konsep, rencana pembangunan fisiknya mau seperti apa, pelibatan masyarakatnya bagaimana, supaya pentaheliknya jalan. Kan bukan ini loh, fungsi Perumda itu bukan peningkatan PAD, bukan tujuan yang pertama, Ang. Bukan tujuan pertama. Dia kalau di Perdanya itu di urutan ke-4 atau ke-5. Yang pertama itu justru pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, gitu. Itu yang penting ya. Ada, coba 1, nanti 2, dicek. 3. Ada di Perdanya, Perda sama Perbu. Perda nomor nomor 11 tahun 2019. Perbub nomor 92 tahun 2020. Iya. Tapi mungkin pemikiran orang awam nih Bu, mungkin termasuk saya sih. Jadi definisi BUMD itu usahanya Pemda gitu kan, untuk menambah, kan PAD Kuningan kan kecil nih Bu. Nah misalkan ini ada sumbangsi dari sini sekian, dari Galian C itu yang nggak tahu izinnya gimana itu, misalkan sekian gitu retribusi dan lain-lain gitu ya. Nah Ibu ada ini nggak Bu target tadi teh ya, target PAD nih saya insya Allah dalam berapa tahun misalkan ada nggak sih Bu? Namanya bisnis harus punya target, cuman gini ya, kenapa Perda itu menyusun pendapatan, laba dan PAD itu diurutan bukan nomor pertama? Ya, karena kalau saya pelajari filosofinya, yang namanya keuntungan, laba, PAD itu dari sisi bisnisnya itu buah dari
good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Nah ini challenge-nya, karena ini kan perusahaan plat Challenge-nya, merah. Challenge-nya itu bagaimana good corporate governance itu dilakukan, diterapkan. Kan yang berkaitan dengan BUMD ini kan banyak pihak-pihaknya, ya kan? Nah, bagaimana dia bisa menjadi perusahaan yang profesional? Iya. Kalau korporasi swasta kan udah jelas kan? Tapi ini korporasi plat merah, karakternya beda. Tadi kan aturannya segala macam. Ya. Nah, itu kemudian kalau dihubungkan dengan PAD, itulah kenapa tadi saya mulai bahwa KPM punya kewenangan, Dewas juga punya, direktur punya, termasuk dalam penentuan ketika memperoleh laba, itu ada kebijakan KPM. Apakah mau di reinvestment? Artinya untuk perbaikan sarana. Ya. Kalau misalnya PAD-nya belum nampak, ini kan saya baru 2-3 hari ini ya di Perumda. Bisa jadi alokasinya adalah untuk menguatkan pengeluaran di internal. Kan itu gajinya dari situ karyawan itu, tidak dari APBD. X rupiah dari katakanlah sektor pariwisata, itulah yang digunakan untuk membayar gaji karyawan, menghidupi karyawan. Nah, kalaupun misalnya ada laba, itu ada kebijakan KPM mau reinvestment atau ada aturan juga kan hak misalnya ke pemerintah daerah. Nanti kita sama-sama cek di PERS sekitar 50%. Itu ada ketentuannya, tapi kan kebijakannya itulah komunikasi direktur dan KPM mau seperti apa. Nah, kalau sudah di dalam sudah aman, kan namanya bisnis pasti kan punya kewajiban kepada pihak ketiga segala macam. Kewajiban rapih dulu, di internal orang juga tenang. Kan nggak mungkin kita ngejar PAD kalau di dalam orang nggak pada makan. Betul. Nah, mau bela yang mana, PAD atau orang nggak makan? Enaknya sih dua-duanya ya, PAD naik gitu. Tapi kan skala prioritas. Nah, skala prioritas. Saya mencoba membaca, mendengar, kan saya bilang hearing. Nah, saya sampai tahap sekarang Perumda ini dalam tahap mencoba untuk survive, untuk membiayai dirinya sendiri. Kan nggak ada penyertaan modal, hanya ketika awal didirikan aja. Sekarang operasional dari mengelola pendapatan dari itu. Yang ada unit usaha yang maksud saya itu sudah hebat, bisa survive juga. Berarti memang ini ya Bu, dari 10 unit usaha itu ada rencana pengembangan Bu, penambahan unit usaha atau hanya mengoptimalkan yang ada gitu Bu? Kalau di posisi saya sebagai pimpinan Perumda hari ini, saya satu frekuensi dengan teman-teman. Kita akan fokus mempercantik objek wisata yang kita punya. Kita punya legalitas yang kuat untuk mempercantik. Kemudian kalau kita nggak kuat dari struktur permodalan, kita akan buka kerjasama dengan payung hukum yang jelas, ya kan? Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan jika ada mitra yang mau bekerja sama dengan kita. Dengan prinsip kita harus prudent, hati-hati, jangan sampai kita salah ngambil keputusan, kemudian cash flow kita malah yang ketarik. Untung belum tentu, rugi udah jelas. Betul. Ya. Itu. Nah, itu. Diminum dulu Bu. Ayo, oke. Biar enggak ini Bu. Gitu. Jadi tensinya diturunkan. Apakah cukup tegang? Diminum Bu. Gitu. Abdi kan mau rada tegang deh. Oh gitu. Tapi itu kondisinya kan begitu. Menurut saya sih setelah saya hearing, hebat, saya bilang bisa survive. Artinya mencoba untuk mandiri. Mencoba untuk mandiri, tapi ke TNGS kewajiban terselesaikan, ke desa juga sharingnya ada. Mungkin belum optimal, itulah challenge-nya. Nah, itu. Tapi kalau udah dipercantik, saya yakin sih bisa ningkat lah. Cuman berapa persennya, berapa rupiahnya, saya kira kalau udah kelihatan dipercantik mungkin akan. Nah Bu, yang menarik tadi, good. Saya minum ya? Mangga Ibu, sambil diminum Bu. Yang tadi dibahas itu good corporate governance. Governance. Kalau jumlah karyawan sekarang kan mungkin ada berapa Bu? Ada rencana penambahan, pengurangan atau kumaha teh Bu? Dalam rangka itu maksudnya good corporate governance itu tidak berelasi langsung dengan penambahan pengurangan, tidak. Itu kan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, keadilan. Kalau nggak salah ada empat prinsip. Apakah Perumda akan buka lowongan kerja? Mungkin ada yang mau ngelamar atau siapa?
enggak, Bu. Enggak. Bermitra aja lah. Oh, bermitra. Bermitra yang kritis ya. Gitu, ya. Teori nama gitu. Ya, jadi kalau dalam bisnis itu kan nambah kalau mau nambah apa alasannya? Ya. Kan nambah itu berarti kan skala bisnisnya nambah. Kalau menurut saya sih sekarang sudah cukup ideal. Ya. Yang itu dulu lah, yang penting bisa tercukupi. Nah, Emang kualitasnya sudah ini, Bu. Sering ada diklat nggak sih, Bu? kan saya baru masuk 3 hari, ingat ya? Oh iya, iya. Jadi belum ya? Nanti tugas Ada saya. rencana itu, Bu? Oh iya. Ada. Ini saya kan ya trainer juga. Iya, iya. Nah, saya trainer profesional trainer. Ya, bersertifikat. Jadi promosi deh. Promosi. Tapi sekalian. minimal itu bisa dioptimalkan di dalam dulu. Tapi ke depannya masa direktur ngasih trainer kan? Mungkin Iya. nanti ada dan yang ngasih trainer ya. Oh enggak, bukan bidangnya. Ya trainer untuk podcast misalnya. Iya kan? Oh, rencana mau ada podcast juga Iya, di tuh. BDAO. Ini jadi challenge-nya tadi ya. Challenge-nya Iya. bagaimana kalau saya melihat ini seperti anak yang sedang berusaha untuk mandiri loh. Perumda Aneka Usaha ini. Punya orang tua namanya Pemda tapi dia ingin berusaha untuk mandiri. Usaha, ya. Bahwa dia masih jatuh bangun itulah PR saya dan teman-teman dengan dukungan banyak pihak itu kan. Kalau nambah ngurang itu kan tergantung skala usahanya nambah atau enggak. Nah, kalau pariwisata kan melibatkan THL, melibatkan warga lokal, itu saya kira nyauyuhan lah, udah lumayan segitu. Nah, kalau bayangkan kalau perbaikan fisiknya sudah dilakukan, ya cantik, tempatnya orang akan datang berkunjung, mungkin akan butuh lagi orang untuk bekerja di sana. Ya. Tapi kalau di holding, ini kan holding, kalau di Perumda di Cerenang itu, menurut saya sih untuk saya udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Kualitas yang karyawan tetap udah bagus-bagus, Bu. Saya itu menempatkan teman-teman yang bekerja di Perumda sebagai kekuatan. Kekuatan pertama mereka sudah ada yang 10-12 tahun. Ya, ya, ya. Saya aja kan baru masuk, saya lebih banyak belajar. Kenapa saya bilang kekuatan? Saya sebagai pimpinan tidak khawatir tentang pengetahuan dan pengalaman bisnis itu, karena mereka sudah punya. Ya, ya. Bahwa misalnya ada yang kurang, ya itulah PR kita supaya bareng-bareng mana yang kurang, mana yang bisa kita perbaiki. Tapi secara umum saya menempatkan teman-teman yang sudah lama bekerja sebagai satu orang yang loyal, ya. Yang kedua orang yang sudah punya pengalaman, pengetahuan, jadi tidak sulit. Terbukti ketika masuk hari kedua diskusi lang nyambung. Ya. Oh iya, saya punya ibaratnya saya punya pasukan yang siap diajak lari sebetulnya. Ya. Ya kan? Tapi strukturisasi kan belum kan sekarang? Kenapa? Strukturisasi Organisasinya. Organisasinya kan belum. Saya mendengar itu masih menggunakan penugasan. Penugasan. Ya kan kemarin, tapi saya nggak mau cerita yang sebelumnya lah ya. Oh, jangan. Ya, jangan. Misalkan memilih orang secara subjektif misalkan, enggak ya, Bu ya? Sekarang ingin dioptimalkan yang di dalam. Nah, karena kan kemarin PLT ya, Pak Kabag ya. Pak Kabag, nah itu saya mendengar penugasan, tapi penugasan memang sesuai kebutuhan saat kemarin. Ya. Nah, jadi tidak mengacu ke SOTK yang di Perbub. Kalau yang di Perbub itu ideal sih, tapi menurut saya untuk kondisi saat ini jumlah SDM juga tidak mengcover itu gitu kan. Maksudnya jumlah SDM juga tidak tersedia cukup, mungkin juga orang untuk sampai di posisi itu juga effortnya harus banyak. Makanya tadi kita diskusi nanti kita ajukan perubahan Perbub SOTK yang berkaitan dengan organisasinya supaya sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Dan itu fleksibel sebetulnya. Rubah dulu Perbub ya. Rubah dulu Perbub terutama dari sisi struktur organisasinya, dibuat lebih sederhana. Kalaupun ada perubahan nanti itu kan kita bisa masukkan dalam klausul di Perbub itu. Jadi fleksibel. Ya, soalnya kan yang kemarin itu saya belum mendengar ada asesmen gitu kan ya dalam penentuan orang-orang itu kan ya. Ya kalau sekarang kan asesmen itu kan bisa banyak cara ya. Ya. Asesmen yang paling sederhana ya kita pelajari CV-nya, pengalaman kerjanya, itu yang paling sederhana. Nah, ini yang sekarang saya sama teman-teman banyak ngobrol karena sejalan dengan terpilihnya direktur baru, berarti kan surat tugas dari PLT kan tidak berlaku lagi. Ya. Tapi untuk pakai struktur yang baru
dengan mengacu ke Perbup 92 2020 juga nampaknya belum pas momentumnya. Makanya tadi solusinya, kita ajukan revisi dulu Perbupnya. Tapi kan kalau menunggu revisi lama, ya udah kita perbarui surat tugasnya dengan direktur yang sekarang sampai nanti terbitnya revisi Perbuk. Itu 2 hari menurut saya sih progresnya 2 hari cukup banyak, cukup bagus kalau saya sih teman-teman mau, karena kan saya dalam posisi ayo saya mendengar, saya belajar mana yang bisa kita lakukan. Jadi tidak dalam posisi ini loh harusnya begini kata saya, enggak. Apa yang sekarang dijalankan, apa pemikiran teman-teman, karena mereka yang sangat tahu keadaan perusahaan. Kalau saya sih tinggal memfasilitasi diskusi-diskusi itu, gitu. Kan enak. ya, nyaman. betul, Bu. Nah Bu, kalau ini Bu, jabatan di PDAU kan 5 tahun ya Bu ya? Hah? 5 tahun kan ya? Iya, 5 tahun. Nah kalau 5 tahun, jadi ingat lagi waktu ngobrol dulu gitu. Oh, Ibu itu. sebetulnya Mau kemana ya? Mau terjun, mau nyalek, nyabuk atau apa gitu. Saya sih Ada mau ke- masih terbersit nggak Bu? Saya sih mau ke Kuningan, Mas. Kebeningan Mas, jadi Aduh. komisaris. Hidup itu nggak bisa diprediksi. Iya, iya. Saya pun kan, iya waktu itu kan namanya pernah direkam kan masih ada tuh di YouTube, nggak bisa Ya, dihapus kan. Jejak Tapi digitalnya. nggak apa-apa itu kan sebagai warga Kabupaten Kuningan saya memberikan statement. Saya kira Adedan juga berhak. Ya, Siapa namanya? Rian. Rian juga bisa. Saya Ya. juga siap maju pilkada. Boleh siapapun. Berstatement kan bagian dari kebebasan berbicara. Ya kan? Bagian statement itu sudah saya langitkan bahasa saya. Ya udah. Bagaimana takdir Allah saja. Ya, Ya kan? Itu kan hal yang saya pernah bicara, itu kan hal yang kompleks. Tapi kan di depan itu kita juga seperti saya nggak tahu juga ternyata perjalanan sampai di sini. ya. Besok mau seperti apa saya juga nggak bisa membuat prediksi. Ya soalnya kan ya kalau saya mungkin ya, Ya. saya khususnya yang perspektifnya terlalu sempit mungkin ya Bu ya. Perspektif politik yang dipakai nih Bu. Iya. Oh, Ibu udah mulai medsosnya aktif kata saya. Wah kata saya tuh. Wah ada timnya gitu kan. Ada ya? Nah, Siapa ya timnya ya? pas lihat Nggak ada di lah. Facebook itu. Nggak punya tim. Mungkin ada pelurusan mungkin Bu. Apa? Biar orang tidak salah sangka seperti saya gitu kan. Pelurusan gimana? Ya menjelaskan gitu. Bagian yang mana? Bagian yang apa ya tadi? Ya tadi asumsi saya, oh Ibu ini mau eksis di medsos kayak gitu. Yang pas mana nih momentumnya yang mana? Saya baru lihatnya Waduk Dharma kebetulan. Waduk Dharma, hari main medsos mah tos lami. Terus lami Udah yang lama. dikira ya. Ya rasanya nggak bisa juga berhenti medsos ya. Karena ngajakin ketemu orang kan susah. Ya. Disitulah ketemu teman dari mana-mana. Jadi selama main medsos itu bukan karena untuk apa. Itu bagian dari silaturahmi. Bahwa jika di kemudian hari dari medsos itu ada takdir lain, nah kan saya nggak bisa menahan itu atau berandai-andai, nggak bisa kan. Kayak Ridwan Kamil juga kan selebgramnya Bu ya. Itu awalnya kan ya. Kalau saya streaming di objek wisata dari sejak di KPOG memang resepnya Gitu, gitu. ya, resepnya ya. Jadi ngawartosan, saya lagi di sini sambil nyeritain lagi tahapan apa, resep aja gitu. Ya. Apalagi sekarang di posisi direktur, saya nanti akan membangun budaya setiap pegawai adalah pemasar bagi perusahaan. Pemasar. Iya. Teman-teman yang bertugas di Telaganya di mana, promosikan tempatnya lewat WA punya dia, Instagram punya dia. Oh ya. Jadi tidak hanya mengandalkan utama urusan perusahaan, enggak. Everyone is a marketer, setiap orang adalah pemasar. Nah, kalau saya memang senangnya ngomong di Facebook kan, live Iya. gitu kan, Jadi nyeritain. kalau bicara ini mah harusnya gajinya double gitu ya, Harusnya gaji double pemasar ya. juga gitu Iya, kan ya. harusnya ya. Nanti di ini deh ke KPM. Itu Pak Acep. Gitu. Ya itu kan, itulah makanya saya bilang barangkali ada kapasitas yang bisa saya optimalkan. Ya kan, kebetulan saya senang bermedia sosial dan hari ini coba kalau data penduduk dunia kan pengguna internet sangat banyak. Di Indonesia juga. Di Kuningan saya yakin
pengguna Facebook juga banyak. Banyak. Dan yang nonton Facebook bukan hanya orang Kuningan, Iya. Internasional. Ya? internasional. Bayangkan, IG juga. betul. Kalau yang menonton apa namanya streaming saya, Ya. oh ternyata di tempatnya teh ini tuh ada ini. Nanti Ya. ngotak, kan? Itu bagian cara membantu perusahaan kan. Nah, yang penting mah ada sinyal, ada kuota. Kuota. Itu yang penting kuota. Yang penting itu. Jadi tapi kuota ada, sinyal nggak ada ya sama aja. dapat ya, juga. Nanti Ya. saya colek Pak Kadis Info supaya dibenerin sinyalnya. Kadis Info ya. Yang kemarin di IG ada fotonya kan sama Pak Kadispora gitu. Aduh. Saya kan lihat juga, Bu. IG saya. Iya. Oke. IG Ibu. Ternyata banyak yang ini. Ya, jadi kemarin itu saya diundang, kasih tahu Teh Ayu ya, Teh Ayu fotografer lah. Ya, ayo. Saudara Belum. ponakannya Kang Nur. Nah, Kang Nur Yaman. Oh ya. Bu, sini Bu ada Babarit. Oh, ayo gitu kan. Pas di situ ternyata ada Pak Kadis Parapar, ada Pak Wahyu, Pak Kadis Info ya, dan sorenya ada Bapak gitu kan. Dan menurut saya sih sore kemarin itu momentum yang sangat baik karena kan selama ini kesannya Perumda dengan Dispora Partai akur. Padahal mah kamari alhamdulillah hayu sedikit hayu saya udah teh. Ya. Jadi saya merasa optimis ya. Cuman memang bertahap nih. Bertahap untuk menyehatkan, Ya. menguatkan dan lebih memandirikan Perumda minimal untuk survive dirinya sendiri. Dan tentu harapannya dari proses-proses bisnis, keputusan-keputusan yang kita buat bisa bermanfaat juga untuk pelaku UKM dan sebagainya. Bisa terjalin sinergi dengan BUMD di kabupaten kota di Jawa Barat atau di tempat lain. Bahkan saya perspektifnya kalau di tahun keberapa pengen lebih global lagi. Kan Global. perspektif itu harus punya. Misal kerjasama dengan BUMD di negara Jepang misalnya. Kan Oh itu ya, sangat mungkin. bagus bagus. Ya main kita harus agak jauh gitu, ya. Tapi Atau Korea ya, Bu. nah gitu perkuat dulu di dalam. Teman-temannya punya spirit kerja yang sama, visi yang sama, frekuensi yang sama. Ya hal-hal di depan yang sifatnya progres itu insya Allah tercapai. Ya. Gitu. Nah, ada satu challenge lain nih, Bu. Tantangan lain mungkin kan ada juga yang ngomong ada rongrongan dari eksternal misalkan. Dari mana ya? Gitu. Ya nggak tahu eksternal tanda kutip sih ya, Bu, ya. Gitu. Eksternal itu di mana? Ya. Tapi mungkin Ibu juga pernah mendengar, menganalisis mungkin Ya. Bu. Kesiapan Ibunya gimana, Bu? Pentahelix ya. Pentahelix. Ya pentahelix itu dalam arti lingkungan eksternal BUMD ini kalau saya pelajari nya mirip-mirip ketika di KPU lah, mitra kerja kita DPRD. Komisi berapa? Komisi Dua ya? 2. 2 mah ekonomi, Bu. Ya, ekonomi. Waktu di KPU maksudnya. Enggak, mirip-mirip lah. Oh ya. Nah, mitra dua. kerja kita di Perumda juga kan ada dari legislatif. Ya, Kan hampir sama ya. sama. Nah, mitra kerja kita juga ADD dan teman-teman jurnalis, desa dan perangkatnya, kemudian perguruan tinggi. Saya pikir pentaheliknya relatif mirip ya, cuman fokusnya saja yang beda. Hari kemarin mah election, ay nama bisnis tah. Ya. Gitu. Misalnya punya banting gini teh. Hah? Ya kan hari nyetir mah kudu ya, kapan lurus kudu bisa, belok tiba-tiba juga kudu bisa gitu. Jadi istilahnya teh multi tas, nah, Bu? Tadi itu multi Ya pokoknya multi ya. multi lah gitu. Multi plus. Ya itu. Jadi apa ya? Saya pikir sih kalau kita bisa mengelola dengan baik yang sifatnya tadi mengkhawatirkan, bagaimana kita membangun komunikasi. Komunikasi. Apapun kan mau di dalam mau keluar komunikasi. Apalagi teman-teman di DPRD kan cukup mengenal Abdi Mas. Sangat mengenal. Atau Bu. gitu. Ketua KPU. Ya kan di harian lah. Cuma macam-macam iya buka aspanya punya. Gitu lah. Dalam arti saya ingin menyampaikan spirit kalau mau melihat kami tumbuh dengan sehat, ya jaga kami dengan baik. Biarkan kami tumbuh dengan baik, biarkan kami tumbuh dengan sehat. Ukuran sehat itu kan ukuran finansialnya, ukuran spirit karyawannya. Itu kan ukuran-ukuran sehat yang saya sih itu PR-nya bagaimana teman-teman spiritnya sama. Anggaplah ini rumah kedua yang harus dijaga bareng-bareng. Ini aset punya daerah yang juga harus dijaga bareng-bareng. Dijaga dengan caranya masing-masing.
Kan begitu ya, dijaga dengan caranya. Ya memang direktur PDAU sebelumnya kan kebanyakan laki-laki ya Bu ya. Baru Pengaruh sekarang ya, berarti. pengaruh ya. Nah mungkin akan dicoba nih apakah mau Akan dicoba. mundur lagi atau dipundurkan gitu. Siap mundur nggak Bu? Ya, apa ya? Yang jelas sudah dilantik dan ambil sumpah, itu komitmen moralnya kan saya kira itu. Yang kedua, bagaimana perjalanan ke depan tidak bisa seperti matematika 1 tambah 1 pasti Ya, dua. Yang akan saya hadapi kan bisa jadi 100 atau apa. Ya. Tapi saya sih kan prinsipnya I do my best lah, I give my best. Saya akan berusaha yang terbaik. Ya, tapi yang terbaik kan saya harus banyak komunikasi deh, karena yang menjalankan kan bukan sendiri. Ya. Teman-teman terutama di internal Rame-rame juga. ya. Akan berusaha yang terbaik menurut perspektif saya. Seperti yang saya sampaikan ketika di proses seleksi kan kita diminta bikin makalah tuh. Saya memaparkan tema leadership with legacy. Jadi ketika memimpin itu jadi karena kesempatan untuk meninggalkan legasi. Ya. Nah, bagaimana bisa meninggalkan legasi? Tahu dulu permasalahannya apa. Mencari solusi kan bukan hanya satu cara, bisa beberapa cara. Yang penting tidak keluar dari regulasi. Ya, ya, ya. Leadership with legacy, melangkah bersama. Nah, tidak sendirian. Melangkah bersama ya. Iya, kan tetap nikirnya, melangkah bersamanya. Melangkah bersama. Ayo nikirah nanya, menuju BMD dengan tata kelola perusahaan terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik? Itu amanah Perda. Jadi cita-cita dari Perda itu BMD Perumda ini ingin best good corporate governance di Indonesia. Ya, saya pikir, wah ya cita-citanya luar biasa, visinya luar biasa. Tapi itu lecutan bagaimana kita memperbaiki aspek-aspek proses bisnis supaya sesuai dengan prinsip good corporate governance itu. Ya, ya. Nah, itulah. Soal nanti Bu, apakah bersedia mundur atau dimundurkan itu salahin. Yang sekarang kita melangkah dulu. I do best ya Bu ya. I give my best, I do my best kan. Ya. Udah, Melangkah bersama Bu. melangkah bersama. Nilainya? Nanti publik kan yang menilai. Ya, ya. Ada komunikasi publik. Ini kan juga komunikasi publik, ya nanti kan? ada feedback ya. Iya, ada ini. Saya ingin dorong supaya Perumda ini juga corporate brandingnya kelihatan. Orang tidak lagi menyebut PDAU, ini sudah Perumda. Perumda AU ya Bu Ya, ya. Perumda AU. Itu kan juga bagian dari corporate branding. Saya sih sekarang sih doanya gini, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan mitra bisnis yang memang punya niatan yang baik. Kita juga harus bagus kan niatnya. Kalau itu sudah semuanya berjalan, bukan tidak mungkin harapan-harapan publik yang disebut PAD segala macam bukan tidak mungkin untuk kita ini. Ya, ya. Kalaupun sekarang nampaknya PAD-nya, ya itu kalau saya simpulkan, berarti kalaupun selama ini ada laba untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga kan dari keputusannya kemarin kan pasti ada dampaknya kan ke pihak ketiga. Itu yang kedua, untuk kesejahteraan karyawannya. Nah, karena kan nanti dari KPM ada arahan nih labanya mau ke daerah atau mau gimana kan, bukan direktur sendirian yang memutuskan. Jadi itu hanya soal waktu. Kalau kita sudah kelola dengan baik, menurut saya sih itu bonus ya, bonus dari kerja keras. Khususnya kita yang di dalam lah, di tingkat internalnya, kita bangun relasi yang baik dan ekosistem bisnisnya dengan semua pihak. Ya, mudah-mudahan 2023 bisa kelihatan progres. Bisa kelihatan labanya lah. Ya. MM-an Kalau ya. apa mau udah nulis kan berapa di Kuningan Mas? Yang 500 Ya, juta itu. itu. Iya. Baru juga dilantik ya Bu ya. Itu terima kasih ke Pak Haris, Pak PLT ya. Ya itu berapa MBM kan itu nantilah. Ya. Tapi saya sih optimis ya kalau ini objek wisata sudah kita tata dengan baik, insya Allah kemungkinan pendapatan naik itu juga ada. Cuman berapa rupiah kan teman-teman nanti akan melakukan kalkulasi. Yang penting kitanya solid dulu, yakin akan. Dan nanti juga ada evaluasi semesteran biasanya di DPRD ya Bu ya. Ya kita sampaikan aja. Ya Bu, ini biar tidak terlalu ngoprot ya Bu ya. Sudah selesai. Padahal saya masih tanya aja. Sekarang saya balik tanya Adedan ya. Bung. Oke. Ya kira-kira gitu Adedan. Perspektif saya karena challenge-nya di mana? Ini kan beda dengan korporasi swasta. Challenge-nya adalah membangun relasi yang baik di dalam dan di luar. Ya.
challenge-nya adalah pentaheliknya juga harus bagus, ngambil keputusan harus hati-hati. Bisnis kalau nggak hati-hati ngambil keputusan habis modal, ya kan? Jadi harus cermat. Oh iya, satu lagi Bu, Apa? punishment reward gitu nanti Di kantor. penerapannya nanti Di kantor. ya. Ada di Perbuk. Ada dikasih peringatan ringan, sedang, berat, itu ada semua diatur. Diatur. Nah, Penugasan mungkin ya, penugasan, ya, pengangkatan, apa. kan budaya kerjanya kan dalam arti saya masih mempelajari situasi. Mungkin ke depan ada budaya kerja yang harus kita rapihkan, disiplin waktu segala macam gitu kan. Report laporan yang rutin entah bulanan, 3 bulanan itu kan kewajiban-kewajiban. Tapi yang penting sekarang memastikan teman-teman kan sudah punya pimpinan. Berarti kan mereka berjalannya kan ada barang ya mengarahkan gitulah. Ya kan ada barang-barang kita jalan. Kemudian yang kedua kita punya visi yang sama bahwa kita akan menjaga yang existing business dulu nih yang memang menghidupi kita selama ini. Jadi di bagian itu tidak ada dissenting opinion, kita sama. Saya yang baru masuk dan teman-teman yang dari sana sama. Kita akan manfaatkan perizinan dari Kementerian Kehutanan. Kita akan nanti di mungkin bulan keberapa masih dalam perencanaan untuk perbaikan di objek-objek wisata. Nanti ada dan boleh podcastnya di tempat kita kan sudah diperbaiki. Nanti episode berikutnya. Sekarang tahap awal pemanasan lah. Pemanasan. Sambil ngoprot itu Sambil pemanasan. ngoprot. Begitulah kira-kira. Siap. Atur nuhun Ibu. Sama-sama. Mungkin ada satu itu Bu, biasanya kita minta pesan ya Bu. Pesan ke Ibu sendiri 4 tahun ke depan gitu. Pesan. Dari mana? Pesan dari Ibu. Ke Ibu 4 tahun ke depan. Dari 4 tahun ke depan. 5 tahun Ya, lagi. Iya, jabatan kan 5 tahun ya Bu ya. Iya. Nah, 4 tahun ke depan itu Ibu pesan ke Ibu baik maupun secara sekarang kapasitas direktur barangkali. Ya kalau saya sih karena amanahnya dari KPM 5 tahun ya saya akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah itu. Di luar itu saya belum berpikir. Belum kepikiran. Kalau dihubungkan dengan pepolitikan itu saya kira itu nggak bisa dikatakan hari ini. Oh gitu. Ya, yang jelas saya akan memaksimalkan kepercayaan dari KPM ya untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan dengan teman-teman di Perumda. Gitu. Doakan sehat sayanya, teman-teman juga sehat. Dan Perumda Aneka Usaha Kuningan secara perlahan tapi pasti bisa lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Siap bersaing dengan PDAM ya Bu ya? Hayu lah. Hayu. Ya hayu tuh. Masa nggak hayu? Dihayukan. Oke Ibu, atur nuhun. Itu kan lancuk ya? Apanya Bu? Lancuk namanya ya. PDAM sama Bank Kuningan kan lancuk ya? Iya. BMD ya udah. Iya, BPM. Kita salim dulu ke senior gitu. Iya, senior. Ya salim dulu kan? Termasuk LKMD yang di Ciloa itu. Apaan? Apa tuh? Ada lagi kan? Gitu. Itu sama Bill. Ya sama kakak namanya salim dulu. Salim dulu ya. Ada setelah salim. Salim dulu ya. Okay. Belajar dari kakak-kakak yang sudah berhasil. Iya. Oke, Ibu, ini hatur nuhun. Sama-sama. Dan ini aya sakedik Bu, ieu mah kanggo ieu Bu di bumi. Aduh apaan? Hanya cendera mata Bu. Aduh, harusnya saya yang bawa ya. Tapi kita belum punya. Mohon, oke Kak Ibu malah. Oh gitu. Podcast yang kedua aja ya Bu ya. Minta cendera mata. Terima kasih Kaskun. Ini lokal Kuningan Mas dan Kaskun. Wis, nah ini sinergi. Nanti mau ada tulisan Perumdanya ya? Boleh Bu. Nanti. Apa Bu? Bentuknya? Ya di sini tambahin. Atau jangan kelas Bu. Apa dong? Apa ke apa? Oh gitu. Ya. Doakan mudah-mudahan ada kaos progres. Atau apa ada gitu. progres yang bisa siap. Ya. Oke. Hatur nuhun Ibu, Sami-sami. Semoga selalu sehat Ibu, bersemangat. Sama-sama. Ibu bersemangat beda. Oh iya, dan harus semangat. PDAU-nya sukses. Perumda AU nah, itu. sukses. Iya. AU teh singkatannya bukan Aneka Pak Usaha. Aceh. Oh bukan, Aneka Usaha. Ini masih kebelok.
Oke pemirsa, Iya. atur nuhun sekali Sami-sami. deui Ibu. Ya. Dan pemirsa, terima kasih atensinya. Kita ketemu lagi di podcast Kuningan Mas berikutnya. Kuningan Mas sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.